Shalom semua. Akhirnya episode pertama podcast GPIB Manuel Cimahi terlaksana juga. Ini episode perdana. Perkenalkan dulu, nama saya Giri Armando Sampau. Saya sebagai host di acara podcast ini. Acara podcast kita namanya IC Podcast. Nah, episode pertama kita tentu saja kita pasti mengundang narasumber atau bintang tamu kita yang sungguh sangat spesial. Kita langsung undang saja, inilah narasumber kita, Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latu Perisa. Halo, shalom, selamat malam Ibu. Salam, kabar baik. Akhirnya ada kesempatan juga Bu ya, kita ada waktu. Setelah sekian lama kita merencanakan ini, akhirnya terlaksana juga Bu acara ini. Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton, Ibu ini mungkin waktunya padat. Jadi bersyukurlah sekarang kita ada waktunya gitu. Jadi gimana Bu, sehat-sehat aja? Sehat, Ger. Tapi akhir-akhir ini memang kondisi fisik agak terganggu, tapi tidak menghalangi pelayanan. Oke, luar biasa. Kita doakan ya teman-temannya, semoga Ibu selalu sehat, semakin mantap dalam pelayanannya. Nah, Ibu, kita ngundang Ibu ini pasti punya alasan Bu, gitu. Karena ini episode perdana, episode pertama, jadi kita juga mau mengangkat suatu pembicaraan itu yang sebenarnya ini umum. Sebenarnya ini juga hal yang biasa dilakukan. Tapi terkadang ini juga hal yang luar biasa. Tapi ironisnya juga, ini kadang suatu hal yang suka dilupakan. Kita mau membahas tentang doa ini. Doa. Oke. Jadi info nih ya buat teman-teman. Beliau ini, ibu ini nih, itu terkenal dari sesama rekan-rekan pendeta, mau dari sinode kah atau dari dimanapun kah Ibu, sampai jemaat-jemaat yang pernah Ibu layani. Beliau ini adalah seorang pendoa yang sungguh luar biasa. Makanya pas banget, beruntung banget kita bisa ngadain tema ini itu bersama beliau gitu. Dan bahasnya tentang doa, jadi kita akan bisa mencari tahu apa sih itu doa itu. Jadi kita langsung tanya saja langsung ke narasumbernya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-temannya. Tapi sebelumnya teman-teman support kita dong. Jangan lupa subscribe dan like juga. Agar kita bisa membuat konten yang berikutnya. Oke? Mantap. Jadi Bu, doa ini kan simple ya Bu ya. Kalau secara hurufiah tuh hanya 3. D, O, dan A. Simple sekali. Tapi banyak juga khasiatnya, banyak juga dilupakan. Kalau Giri boleh tahu Bu, ini Ibu kan pendeta, Ibu sudah berpuluhan tahun ya, udah jadi pendeta sebagai pendoa juga. Jadi mau tanya, doa secara teologis itu apa Bu artinya? Ger, kalau bicara soal doa, seperti kita ngomong biasa. Ya kan? Kita ngomong biasa. Sesuatu yang biasa, tapi kadang-kadang orang sulit untuk melakukannya. Padahal ya seperti sekarang ini, Geri boleh ngomong dengan saya. Ya. Itu juga yang sebenarnya kita bisa ngomong dengan Tuhan setiap hari. Jadi kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita ya. Pasti keresahan itu ya. Begitu Ger. Kalau dasar Alkitabiah sendiri, ada kebikin dari ayat-ayat kah atau bagaimana untuk tentang doa itu? Kalau Alkitab bicara tentang doa banyak. Ya, banyak sekali tentang doa. Yesus salah satu contoh bahwa Yesus juga berdoa. Dan waktu yang dipakai Yesus untuk doa kalau kita baca dalam Injil Markus itu pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Jadi ada waktu khusus yang memang disiapkan untuk doa. Kalau secara struktur, doa itu punya struktur yang baku kah? Struktur yang udah ditentukan? Oh, doa itu hakikat hidup ya. Hakikat. Jadi kalau Bapak gereja bilang doa itu nafas hidup. Doa itu nafas ya, betul. Jadi kalau doa nafas hidup, logikanya kalau manusia tidak bernafas mati. Ya. Jadi kalau orang percaya tidak berdoa, sebenarnya rohaninya yang mati. Rohaninya yang mati ya. Jadi doa itu bukan pilihan. Doa itu keharusan. Jadi bagian kehidupan. Teman-teman ingat, doa itu suatu keharusan. Kalau kita tidak berdoa, sama saja kita tidak bernafas. Akhirnya mati ya, walaupun doa itu kita mati secara rohani ya Bu ya, bukan jasmaninya gitu. Oke. Kalau Ibu ini kan
pendoa yang kuat lah, pendoa yang ulung nih gitu. Dan juga Ger, karena memang bukan bilang pendoa yang ulung, tidak, karena semua orang bisa berdoa. Saya kan dari perspektif Giri Bu, karena apa yang Giri lihat dari Ibu ya itulah banyak penilaian Giri gitu. Kalau doa itu sendiri menurut pribadi seorang ibu pendetain ini apa Bu? Ya, jadi gini Ger, saya itu punya banyak pengalaman kehidupan itu hanya karena kekuatan doa. Kekuatan. Kekuatan doa. Saya melakukan doa ini, itu juga saya lihat itu pada mama saya ya. Mama saya itu kuat berdoa. Kalau saya mau bandingkan dengan saya, sebenarnya mama saya yang paling kuat berdoa. Iya, saya merasakan dalam tugas pelayanan, kekuatan doa seorang ibu itu luar biasa. Saya kemana saja saya pulang, kalau saya lihat mama saya di mana, beliau sementara menanti saya dengan doa. Jadi doa itu bagi saya itu tidak bisa terlepas. Kalau umpamanya Giri datang bertamu dengan saya, lalu saya mau lepaskan diri pulang begitu saya tanpa doa, ada sesuatu yang bagi saya itu ada sesuatu yang hilang. Yang mengganjal gitu ya. Jadi saya sudah merasakan karena doa itu menyatu dalam kehidupan, makanya siapapun yang saya jumpa pasti saya selalu ajak doa. Ya betul. Tapi seringkali saya juga ya dinilai apa-apa berdoa apa-apa. Bagi saya tidak apa-apa. Karena yang saya alami dalam kehidupan ini kekuatan doa. Kalau saya mau bercerita banyak ya. Pasti banyak ya Bu. Oke, tahan dulu Bu. Pasti banyak cerita dari Ibu. Kita nantikan, tunggu ya. Nah, jadi kalau itu juga suka berdoa. Iya dong. Sangat suka berdoa. Banyak sekarang gini tambah doa, tambah banyak. Semenjak jadi peneliti. Tapi saya senang. Jadi tambah banyak dong. Sedangkan apa Bu? Senangnya dulu waktu di pemuda, sekarang jadi anggota presbiter. Iya, setiap saat kan kita juga punya wadah malam perkumpulan presbiter kan. Itu yang juga saya angkat menjadi bagian kehidupan yang ingin saya mau sampaikan, bahwa sebagai pelayan kita tidak saja melayani, tapi juga harus menjadikan doa itu bagian penting dalam kehidupan. Jadi saya senang setiap saat juga bisa jumpa sama Gen pelayan. Iya Bu, karena sekarang ya apalagi Bu kegiatan selagi dikasih kesempatan untuk melayani ya, Giri sebisa mungkin untuk melayani Bu. Nah, dari kalau Giri dikepo nih Bu, masa bikin tahu aja dari seorang ibu ini nih, seorang pendeta, ibu itu kalau berdoa isinya apa sih Bu? Apakah hanya ungkapan syukur saja, atau hanya permohonan saja, atau kadang ibu suka curhat mungkin sama Tuhan dengan keadaan ya mungkin banyak lah ya, ibu ngerasa ada omongan-omongan tentang ibu. Ini aja omongan simpel, dengan ibu banyak berdoa aja orang suka jadi omongan kadang ya. Nah, bagaimana kalau isi ibu tuh hanya mendoakan orang lain kah, atau curhat juga permasalahan pribadi? Biar kalau bicara doa itu, substansi doa itu ucapan syukur. Substansi doa itu ucapan syukur. Puji-pujian, permohonan, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi bagi saya itu, biar sebagaimana kita ngomong setiap hari, apa saja yang dirasakan itu selalu saya ceritakan ke Tuhan. Gitu. Jadi pokoknya Noel kalau mau ke sekolah, misalnya Noel sudah, ma cepat, saya pasti akan membuat Noel supaya Noel tahu bahwa kalau belum membaca Alkitab dan belum berdoa, Noel tidak boleh dulu pergi ke sekolah. Nggak boleh beraktivitas dulu ya? Boleh beraktivitas, mengawali semuanya dengan doa. Ya. Karena saya punya banyak pengalaman tentang bagaimana Tuhan menolong, menjawab doa-doa dalam kaitan Noel ini juga. Itulah sebabnya saya selalu bagikan pengalaman saya ini bukan untuk apa ya, Ger, mau menyampaikan bahwa saya suka berdoa, enggak. Cuman karena saya rasakan bahwa banyak persoalan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, itu semuanya dengan doa kekuatannya. Makanya saya ingin juga pengalaman saya itu menjadi juga berkat bagi yang lain. Oh ya, harus pasti doa itu bisa jadi berkat. Nah, tadi Ibu ngomong pengalaman banyak. Boleh Bu sharing nih. Pasti kita tahu lah seorang pendeta senior ya, bisa dibilang Ibu salah satu pendeta senior, udah banyak melayani di mana-mana, di hampir di seluruh pulau mungkin ya, di Indonesia dari tengah sampai barat itu Ibu mungkin sudah pernah semua ya. Nah, belum di seluruh pulau. Belum seluruh pulau ya Bu ya. GPI kan di 26 provinsi kan. 25 mupal. Saya itu juga sudah mau pensiun, saya sayang juga ya. Hanya di mupalnya itu Jatim, Jateng, Jabar, dan Sulawesi. Sulawesi ya. Berarti Sumatera ya pada ya? Belum. Oh, ini tadi saya. Sinodal sudah. Oh, begitu. Tapi dalam tugas pelayanan cuma 4 mupal. 35 tahun pelayanan di 4 mupal. Oh, udah luar biasa. Berarti
pasti udah banyak. Nah, Gary pengen tahu dari sekian tahun pengalaman ibu dalam melayani. Gary pengen tahu salah satu lah, satu aja mungkin dulu pengalaman ibu yang paling berkesan buat ibu tentang doa itu, yang bikin ibu tuh terkagum-kagum sama Tuhan melalui doa. Ada pengalaman apa, Bu? Sebenarnya banyak Banyak. ya. Cuman mungkin saya kasih salah satu saja ya. Oke. Contoh, bisa juga yang lain kalau biar tanya. Iya. Contohnya Noel saja. Well, ya. Noel itu saya kasih nama Noel Immanuel. Immanuel. Itu pada waktu tugasnya di Immanuel. Oh, jadi ada latar belakang nih, Bu ya. Ada maksudnya dikasih nama Immanuel semua ini ya. Itu berangkat dari waktu itu tugas di Semarang. Pak tugas. Ibu pelayanan di Semarang kan waktu itu? Semarang 5 tahun 3 bulan ya. Oh. Iya. Vikarisnya di Immanuel. Oh, Vikas di Immanuel. Immanuel Batu Ampar. Oh, di Batu Ampar. Baru penempatannya di Lawang, Oh, Pelangi Kasih, pindah ke Surabaya di Semat Sinai, dari Sinai ke Peniel, ini. ya dari Peniel ke Semarang, Semarang ke Makassar, Oh, oke. Makassar baru balik ke Sidoarjo, datang lagi Cimahi juga. Oh, istilah ya gitu ya. Oke. Noel itu waktu masa kecil Iya. itu disampaikan dokter tidak melihat, tidak bicara, juga tidak mendengar. Dan itu ada kaitannya. Kalau tidak dengar itu juga kaitan dengan Itu tidak bicara. bicara. Itu biar bagi seorang ibu pasti kan membunuh dia secara khusus. Terpukul sekali pasti. Ya terpukul sih bukan, Kan. tetapi mau melihat ya Tuhan kasih, harus bersyukur. Tapi dengan kenyataan kehidupan seperti ini, kan kita sebagai ibu kan berjuangnya untuk berdoa. Lalu waktu itu saya setiap saat itu dengan mama saja, setiap kali hanya berdoa, Tuhan tolong supaya Noel bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar. Selain doa, saya juga lakukan beberapa aktivitas. Pagi-pagi, memang saya juga tempuh jalur medis. Lalu kemudian kalau pulang ke gereja di halaman Pasturi Immanuel itu cukup luas juga. Setiap pagi itu bawa Noel di bawah terik matahari, lalu saya suruh tatap itu toh. Tapi terus ketika saya angkat hati berdoa, saya arahkan Noel punya mata untuk melihat matahari itu, Noel tidak berkedip. Tidak berkedip ya. Ya, itu terus dilakukan. Tapi kalau setiap malam, saya selalu berdoa di gereja. Pribadi ya? Ya, bawa Noel. Oh, bawa. Kadang bawa Noel, kadang sendiri. Ya, kadang bawa Noel. Dan security di Jemaat Immanuel itu sudah tahu. Sudah tahu. Kalau saya ke gereja itu pasti akan berdoa. Nah, kadang saya pergi dengan Noel, kadang dengan Oma. Berdoa. Dan saya luar biasa itu kalau melihat Oma dalam ketekunan doa. Nah, satu waktu saya bawa Noel ke rumah sakit, lalu dokter itu arahkan untuk tindak lanjut pemeriksaannya. Di sana itu dokter Karyadi. Ya, saya didampingi ada beberapa presbiter yang, ya saya bilang mereka jadi induk semang untuk Noel. Jadi kalau saya pelayanan, pasti ibu-ibu itu yang mendampingi. Jaga ya. Oh, jaga Oma juga sekalian Noel. Tapi saya juga senang sekali karena ibu-ibu yang menunggu Noel juga menjadikan doa itu hakikat hidup. Jadi kalau ada apa-apa, saya berdoa, ada apa-apa, berdoa. Akhirnya dengan sendirinya juga membentuk mereka untuk setiap saat jaga Noel juga tidak asal jaga, tapi berdoa. Waktu ke rumah sakit, dokter itu menginformasikan, pokoknya beberapa dokter sudah saya jumpai beberapa kali. Lalu satu kali dokter itu, Bu, ini Noel ini harus di apa ya, saya lupa. Kalau tidak salah itu juga harus dibius untuk pemeriksaan. Tapi saya terbentur dengan dana karena harus periksa mata, telinga, dan juga waktu itu kan tidak bicara, telinga, mata semuanya. Saya sebagai seorang ibu inginnya sekaligus diperiksa. Ya, jadi saya bawa untuk pemeriksaan itu. Tapi mama saya tanya, Noel mau diapakan? Saya bilang, tidak apa-apa, mama berdoa saja. Mama selalu bilang, tidak usah lagi, kan kita sudah berdoa. Saya bilang, tidak apa-apa. Kita mencari tahu informasi medis supaya apa bisa kita lakukan. Nah, sudah ditempuh,
pada waktu mata sudah, waktu itu kasihan sekali. Saya juga tidak tega untuk melihat Noel menangis ya. Nah, pada waktu selesai mata, saya ingin untuk juga periksa telinga. Nah, pada waktu saya masuk di dokter bagian THT, ternyata saya terbantu dengan uang. Ya, tidak ada uang, saya waktu itu kan suami kan tugas di Sorong ya. Oh, disuruh ya. Telepon menceritakan dana sekian untuk dibutuhkan ini untuk nanti bisa ditangani dokter. Sudah itu oke, tanggal berapa gitu sudah. Nah, pada waktu sudah pulang ke rumah, mama saya selalu bilang, gak usah lagi lanjut untuk pemeriksaan di dokter karena kalau lihat kesehatannya tuh kasihan sekali. Saya mengikuti apa yang dibilang mama, tapi terus berdoa. Nah, satu waktu mama saya itu sakit. Ya, mama sakit, lalu kemudian saya mau ke dokter. Tapi dalam setiap kesempatan saya juga bilang, Tuhan tolong, Tuhan kasih petunjuk untuk anak saya ini, siapa dokter yang Tuhan tunjukkan untuk saya melanjutkan pemeriksaan. Tapi yang saya minta itu dokter senior. Dokter senior. Dokter senior. Ya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa ya. Ya, tentang pemeriksaan sebelumnya saya nggak mau salahkan. Tapi itu menjadi beban doa saya, Tuhan kasih kesempatan untuk saya menjumpai dokter senior. Bertepatan dengan mama saya sakit, saya bawa mama saya untuk pemeriksaan. Tapi keluhan mama saya itu adalah di soal perut. Gitu. Tapi waktu jumpa dokter, bukan perutnya yang menjadi percakapan, tapi bilang soal telinga. Nah, saat bilang telinga, saya tidak melanjutkan percakapan untuk mama saya, langsung saya melanjutkan percakapan untuk Noel ya. Itu. Tahu-tahunya apa yang beliau jawab itu ada saya tidak akan menceritakan itu. Yang dijawab dokter itu ada satu hal yang kalau saat itu saya lakukan dalam kaitan dengan pemeriksaan Noel di dokter, waktu hari itu saya nggak tahu bagaimana dengan Noel. Tapi dokter senior itu bilang gini, Bu jangan mau untuk yang dilakukan. Saya tidak teruskan tuh. Saya langsung, oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini jawaban doa. Jawaban doa ya luar biasa. Ya, langsung pas waktu pulang dari dokter, saya langsung ambil Noel, saya berdoa di gereja. Saya bilang, Tuhan tolong, apa yang menjadi doa saya ini Tuhan jawab. Kan saya minta Tuhan kasih petunjuk lewat dokter senior. Nah, dokter senior menjawab dengan seperti itu. Saya punya tim doa ada. Tim doa itu ada rekan-rekan presbiter, saya kontak, tunggu ya, nanti kita berdoa. Sesuai saya bercerita soal perjalanan pengobatan mama sampai ke Noel, lalu sampai ditempuh dengan harus berdoa, yaitu terus berdoa. 1 minggu kemudian, waktu saya bilang Noel, langsung Noel. Pada waktu Noel bisa ngomong, lalu diikuti dengan terus bisa melihat. Ya. Sekaligus ya dalam satu waktu itu. Dia bertahap. Oh, dia bertahap. Dia bertahap. Bertahapnya pada waktu soal mata saya bawa lagi ditaruh di bawah matahari, dia sudah bisa berkedip. Dulu sama sekali nggak bisa. Mujizatnya bertahap. Akhirnya mau saya bilang begini, itu kan kita sudah berdoa, sudah serahkan pada Tuhan. Sama-sama. Saya bilang, Mama, doa dan kerja. Jadi kita berdoa, Tuhan kasih petunjuk lewat dokter. Ya. Gitu. Luar biasa. Jadi Noel ya akhirnya bisa tumbuh kembang seperti sekarang ya. Jadi Noel dulu itu hiperaktif dan karena kendalanya di mata, seringkali kalau Noel jalan pasti dia tertumbuh pada tembok-tembok. Oh, Noel pada masa kecil itu. Matanya juga agak nggak bisa tatap ke depan itu nggak bisa. Nggak bisa fokus. Kalau dibilang juling Oh, juling agak masuk ke tengah gitu ya. Ya. Dan memang Noel punya masalah di bola mata. Waktu di Semarang juga Bu, tidak boleh ya lalai dalam memeriksakan mata kalau sudah sampai ke Makassar. Tapi saya lalai waktu itu memeriksakan. Lalainya apa? Karena seringkali aktivitas pelayanan ya. Oh iya. Saya sampai lupa. Nah, waktu saya bawa Noel untuk pemeriksaan mata di Makassar, karena Noel hiperaktif, dokternya juga agak marah. Ini anak kok nggak bisa diam ya. Tapi saya belum tahu kondisi Noel. Oh, dokternya belum tahu ya kalau Noel itu hiperaktif. Tapi di Tuhan waktu pemeriksaan ternyata yang dikuaktifkan dokter waktu di Semarang bukan itu pada mata Noel. Jadi saya lihat luar biasa cara Tuhan
untuk menolong ya, umat luar biasa. Banyak sekali. Gimana? Sudah dengar kesaksiannya? Masih ragu berdoa? Tobat teman-teman. Mau bagaimanapun kuasa doa itu luar biasa. Memang ada Jadi, teman doa, enggak. tapi yang enggak. Giri ngomong buat Doa. sendiri aja, Bu. Jadi biar gini juga. Lalu jadi cerita-cerita seperti ini, Bu, ya semoga buat teman-teman yang lagi nonton, juga siapapun lah yang lagi nonton, bisa tercerahkan, bisa tidak ragu dengan doa itu ya. Karena datangnya jawaban Tuhan itu kita tidak bisa tahu ya, Bu ya. Ya. Yang penting kita tekun berdoa. Ya, Tuhan menjawab doa, Ger, kadang-kadang itu artinya bisa langsung, bisa saja kita harus sabar menanti ya. Pokoknya waktu Tuhan itu selalu tepat. Dan saya melihat dan mengalami itu. Nah, kemarin juga, Ger, waktu saya Sakit ini ya. ini kan kelenjar getah bening ya. Sebenarnya itu banyak orang juga meragukan hasilnya. Tapi saya sudah satu komitmen. Memang waktu pertama saya juga agak sedikit melawan. Diarahkan untuk harus pemeriksaan. Saya juga waktu itu pokoknya saya nggak mau biopsi. Oh, Iya. biopsi ya. Saya nggak mau biopsi. Tapi lama-lama saya itu terus berdoa ya, supaya Tuhan kasih petunjuk. Tuhan taruhkan di hati ini harus datang ke medis. Jadi saya mengikuti apa yang juga saya doakan itu Tuhan taruhkan. Ya. Nah, saya datang ke medis dan pada waktu disuruh untuk biopsi, saya sudah tidak lagi tidak takut. Saya tidak, walaupun pada waktu masuk di ruangan OK, darahnya 215. Tinggi, tegang itu. Aduh, Kata dokter, ini ibu takut. Saya nggak takut, dok. Saya nggak panik aja. Takut panik. saya kan takut karena sudah 3 kali masuk Iya, ruangan. kali ada Kayak, jadi saya sudah nggak takut. Sudah serahkan, ada ayat Alkitab yang semua ayat Alkitab penting. Tapi yang setiap kali saya akan menempuh persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, saya Mazmur 35 ayat 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Dia akan bertindak. Nah, jadi kalau sudah serahkan, satu paket dengan percaya. Kadang-kadang sudah serahkan, tidak percaya. Nah, ini yang harus satu paket. Sudah serahkan, udah percaya. Di depan kasat mata percaya. Masih banyak ragu-ragu berarti. Ya. Udah serahkan tapi ragu-ragu. Ya, Tuhan dengar doa, enggak, jangan. Sudah serahkan, percaya. Nah, kalau sudah serahkan, percaya, sudah Tuhan bertindak. Nah, kalau Ibu sendiri sampai saat ini, menurut Ibu ada nggak doa yang belum terjawab mungkin? Lalu bagaimana sih Bu menanggapi seperti itu? Kan kadang kali mungkin nyambung dengan tadi Bu, dengan ayat tadi. Jadi dia seolah-olah menyerahkan, dia seolah-olah sudah berdoa, tapi dia tidak percaya itu. Jadi dia merasa belum terjawab doanya, mungkin jadinya dia bingung, labil. Nah, itu untuk menanggapinya bagaimana? Ya, sebenarnya doa itu bukan saja sebuah permintaan ya. Doa bukan sebuah. Bukan saja permintaan. Tapi doa itu kita menempatkan persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang bertindak dengan caranya untuk kebutuhan kita. Kadang-kadang kan dalam doa kan kita menyatakan keinginan. Yang kita inginkan bukan itu. Nah, padahal Tuhan berikan bukan berdasarkan keinginan kita. Kehendak Tuhan yang Kehendak dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, Alkitab kan juga bilang. yang terbaik pasti buat Ya. kita yang Tuhan kan. Kamu sudah berdoa, tapi kamu salah berdoa. Karena yang kamu doakan itu sesuai dengan keinginanmu. Padahal kalau doakan, doa Bapa kami dan setiap kali doa Bapa kami. Iya. Habis doa selamat kan. Nah, kalau doa Ibu yang belum terjawab, apakah ada atau Ya, Tuhan pasti jawab doa ya. harus jawab doa ya? Tuhan pasti jawab doa. Hanya masalah waktu saja berarti Ibu. Masalah waktu. Itu berarti selalu memegang itu ya. Tidak ada doa yang tidak terjawab ya. Kalau belum ya mungkin pasti ada ya. Belum, tinggal nunggu waktu yang terbaik. Kalau belum terjawab, Tuhan membutuhkan kita harus sabar. Kan harus menanti ya sampai waktunya Tuhan untuk kita. Banyak makna berarti Bu ya. Dari doa belum terjawab itu sebenarnya banyak makna ya. Ada Tuhan mungkin pingin kita bersabar. Tuhan, ada sesuatu hal mungkin yang diinginkan oleh Tuhan. Harus ada proses, ada step-step yang harus kita lalui sampai kita mendapatkan jawaban yang terbaik itu ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali.
Ini teman-teman ya, ini informasi sebentar ya Bu ya. Informasinya gini, mungkin kalau jemaat-jemaat ibu yang dulu atau rekan-rekan pendeta ibu itu sudah tahu lah. Kalau ibu itu paling seneng ngajak orang berdoa. Ya Bu ya. Orang lewat aja kayak misalnya orang lewat. Mari kita berdoa dulu. Akhirnya itu mungkin sampai jadi bahan bercandaan. Malah kadang ada orang yang sampai akhirnya mau menghindar tuh. Jadi, aduh, ada pendeta menghindar karena takut diajak berdoa. Karena ibu ini udah dibilang, karena kalau Giri pribadi Bu ya ini pertama kali juga Giri dapat pendeta yang kayak ibu gitu, yang sering sekali ngajak berdoa orang gitu kan, mendoakan orang lain. Mungkin kalau mendoakan orang lain ya sama lah pendeta lain. Cuman kalau untuk mengajak berdoa bersama itu ibu ini sering. Nah Bu, motivasi ibu untuk mengajak orang doa sama-sama yang lewat, ayo mari kita berdoa dulu, mari kita. Itu apa Bu motivasinya? Ya itu karena saya mengalami bahwa hidup saya itu karena kekuatan doa. Sehingga saya juga inginkan supaya orang lain itu juga bisa merasakan bahwa hidup ini memang sungguh-sungguh harus tetap dengan doa. Lalu juga yang kedua itu gini Ger, kadang gitu kan orang kalau datang saya gak bisa kasih apa-apa. Saya hanya bisa bilang saya bisa berdoa saja. Nah itu aja yang saya bilang. Tapi apa yang tadi Ger bilang itu memang iya. Ada juga teman yang akhirnya membuat candaan apa-apa berdoa. Nah satu waktu dia punya gumulan. Dia kontak saya, memang masalahnya serius. Tengah malam minta ini tolong doa. Padahal masalahnya serius. Saya masih bilang gini, masih butuh doa. Masih butuh doa. Ya ini sungguh itu ada akhirnya juga membutuhkan doa ya orang itu ya gitu. Ada juga yang apa-apa berdoa. Tapi Tuhan lalu tempatkan itu teman yang selalu ngomong apa-apa berdoa. Saya harus terus mendoakan dia. Iya. Nah, tadi Ibu ada kan tadi mendoakan orang lain juga berarti kan Ibu. Terus tadi Ibu menyinggung bukan menyinggung ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan ada tentang doa syafaat. Kan mendoakan orang lain itu juga ada mungkin bagian dari doa syafaat juga Bu. Nah, kalau makna dari doa syafaat itu sendiri apa sih Bu? Kalau doa syafaat itu doa untuk banyak orang, doa untuk orang lain ya. Doa syafaat itu Yesus berdoa. Kalau kita baca di Yohanes 17, makanya setiap hari Minggu ada doa syafaat. Itu kan doa untuk banyak-banyak itu. Doa untuk gereja, doa untuk bangsa, doa untuk orang-orang miskin, pokoknya doa untuk kebutuhan orang lain. Doa untuk syafaat ya itu. Dan dalam hal ini kan Yesus ajarkan murid-murid tentang doa. Dalam Alkitab ada doa yang Yesus ajarkan, ada doa Yesus, dan ada doa untuk. Ya, kalau doa yang Yesus ajarkan yang kita kenal dengan doa sempurna, doa Bapa kami ya. Kalau yang doa Yesus juga berdoa di Taman Getsemani ya. Dan doa Yesus untuk murid-murid dalam Yohanes 17. Jadi kalau Yesus mengajarkan seperti itu dan juga mendoakan orang lain, itu menjadi hakikat kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau doa syafaat sebenarnya di hari Minggu ya Bu, ada kan bagian doa syafaat. Jadi kalau doa syafaat itu kita itu mengikuti saja atau mengaminkan saja yang pelayan firman doakan itu dalam doa syafaat itu, atau kita juga berdoa secara pribadi di saat momen lagi doa syafaat itu. Ya, otomatis pada waktu diajak berdoa kan kita juga menyatu dengan doa yang disampaikan. Itu berarti yang didoakan itu berarti umat yang juga sementara kusut dalam berdoa, pasti dia juga mendengar apa yang didoakan. Dia mengaminkan yang didoakan. Ya. Kalau saya seringkali juga dalam event-event tertentu, saya juga memberikan ruang ketika syafaat sudah kita sampaikan, coba mari kita juga mengangkat doa pribadi. Atau sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita doa pribadi. Bisa saja yang kita doakan mungkin ada kumpulan-kumpulan yang belum terdoakan.
kita dikasih kesempatan untuk dia menyampaikan. Tapi yang jelas Tuhan melakukan lebih dari yang kita doakan. Iya. Ya. Tuhan pasti tahu ya. Sekalipun kita Tidak bilang ya tapi Tuhan. Tuhan melakukan lebih dari yang kita doakan. Jadi pada itu doa syafaat itu yang mendoakan orang lain, Bu ya. Ya. Jadi kita tuh diajarkan juga untuk mendoakan orang lain ya, tidak hanya Ya, untuk diri kita termasuk sendiri ya. orang yang mungkin membenci kita. Iya. Itu ada di doa yang diajarkan, doa sempurna doa Bapa kami itu ya, Bu ya. Kalau kita berdoa, tapi kalau hati kita tidak berdamai juga salah satu penghalang doa aja. Itu jadi apa ya, Bu ya? Jadi gak ada damai sejahtera, Bu ya. Jadi batu sandungan juga ya kayak gitu ya. Kan di doa Bapa kami itu Ya, komplit ya, Bu ya, diajarkan doa Bapa kami. Lalu kenapa, Bu? Di setiap akhir doa syafaat itu kenapa harus ada doa Bapa kami? Diakhiri oleh doa Bapa kami. kalau GPIB Ya. ada 3 alternatif tentang doa. Doa yang setiap hari kita doakan. Lalu kemudian yang dibilang doa syafaat, doa yang banyak-banyak. Ditambahkan dengan doa Bapa kami. Tapi juga bisa hanya doa Bapa kami. Ya. Jadi Ulangi, Bu. Jadi beberapa alternatif alternatif. tata ibadah kita ya di MPB. Doa syafaat. Doa syafaat. Doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya. Tapi juga hanya doa syafaat tanpa doa Bapa kami. Tapi juga hanya doa Bapa kami. Hanya saja kalau misalnya ada ibadah keluarga, cuman kita mendoakan dengan mengucapkan doa Bapa kami, dirasa keluarga nggak lengkap. Padahal sebenarnya dalam doa Bapa kami itu doa sempurna kan, doa yang sempurna kan diajarkan. Oh, jadi ya tujuannya itu sebenarnya ada alternatif juga ya. Cuman jadinya mungkin kadang aneh ya orang kalau hanya doa Bapa kami saja ya, karena pemahaman mungkin kerasanya saya template. pernah waktu pimpin ibadah PKP atau apa ya. Jadi saya hanya berdoa tanpa diakhiri dengan Doa Bapa kami. Ibu tadi kenapa? Ibu kok lupa doa? Pakai doa Bapa kami. Nah itu kan kadang-kadang gitu, Bu ya. Kan Orang yang mungkin belum paham ya, makanya itu salah satu juga pertanyaan pribadi gitu juga. Kenapa ya doa syafaat terus doa kami? Nah sekarang mungkin teman-teman juga ada yang bertanya seperti itu terjawab ya. Jadi sebenarnya ada alternatif juga, nggak masalah juga ya tidak dibarengin doa Bapa kami. Tapi karena doa Bapa kami itu doa sempurna juga, jadi digabungkan lah. Karena doa syafaat mungkin biasanya ada yang mungkin suka bertanya kan Pak Firman, Bu ya. Ada yang mau didoakan kah? Nah jadi itu sekaligus didoakan dan disempurnakan oleh doa Bapa kami ya, Bu. Nah itu, Bu, doa ini kan kadang suka disepelekan ya, Bu. Bukan disepelekannya, mungkin dia nggak percaya bukan ya. Mungkin karena ya udahlah tidak bukan Bu ya, mungkin bukan pada sepelekannya. waktu susah saja berdoa. Momennya ya gitu. Jadi orang jadi kayak kalau senang tuh mungkin cenderung kebanyakan kadang suka lupa dengan berdoa. Jadi hanya pas waktu susah saja. Jadi dia ingat berdoa itu. Padahal pengaruh doa itu ya secara pengalaman Ibu tadi yang Ibu sudah bilang juga itu luar biasa sekali. Kalau pengaruh doa itu untuk kesehatan mental kita dan mental emosi kita itu apa sih, Bu, biasanya pengaruh? Karena orang terlalu banyak juga ya yang ada lah, Bu, mungkin beberapa yang udahlah berdoa tuh jadi kayak rutinitas aja, Bu, kayak nggak sungguh nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi ya itu mungkin jadi menganggap remeh gitu. Padahal ada pengaruh kesehatan mental dan emosi tuh. Pengaruhnya itu bagaimana sih, Bu, itu? Kadang orang kan mengandalkan bahwa saya bisa, ya kan? Mengandalkan diri sendiri gitu ya. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Padahal kita lupa kemampuan itu juga kan bersumber dari Tuhan. Jadi sekecil apapun itu harus sebenarnya tuh dilandasi bersama dengan Tuhan. Ya agar saya kalau itu mungkin seringkali juga banyak orang merasa itu aneh, ya. Kalau ke rumah sakit, saya dari satu loket ke loket berikut ini dalam kaitan saya berdoa. Bukan saya tidak percaya apa yang sudah saya doakan, tapi saya merasa bahwa Tuhan, saya terus mau menyampaikan kepada Tuhan. Terserah orang lain punya pemahaman ya seperti apa, tapi bagi saya setiap langkah, setiap saat apapun yang saya mau kerjakan, terus saya bawa pada Tuhan. Saya setiap kali, biar tahu nggak, setiap dokter yang saya konsultasi, saya semuanya itu saya minta untuk mendoakan mereka.
Sampai hafal kayaknya dokter-dokter ini. hafal. Akhirnya tadi waktu saya balik untuk ini, langsung dokternya tidak langsung periksa. Dokternya tahu, Bu berdoa ya. Sampai dokter-dokternya udah tahu ya. Melalui ajakan doa, saya jumpa dengan teman kita juga, mungkin satu angkatan ya, yang juga Aziz. Dia sekarang suster di Kementerian. Nggak tahu nanti Ya, main-main kok. Batu ya. karena saya mengajak salah satu suster dari Katolik untuk berdoa, dia tanya, ya, ibu siapa? Saya bilang saya orang GPB. Ya tapi ibu siapa? Lalu saya bilang saya pendeta. Lalu dia, oh ada jemaat ibu di sini. Gitu. Melalui doa dipertemukan Dipertemukan, dengan ya. jemaat yang lama. Saya Jemaat lama ya. Udah lama. ya, jadi doa itu penting biar Oh iya, bagi saya sangat-sangat penting. sangat penting ya. Jadi ibu nggak peduli ya dengan apa kata Apa orang. kata orang, pokoknya karena saya punya pengalaman. Iya. Saya keluarga juga. Iya. Jadi bukan saja Noel, tapi juga adik, tapi Tumoy, semuanya juga punya, ya, Semua punya pengalaman ya dari doa itu. Tuhan menolong dengan setiap upaya yang kita lakukan, tapi dengan kekuatan doa. Jadi mungkin buat yang lagi nonton atau yang mengenal ibu dan masih bertanya-tanya, kenapa ibu suka berdoa? Ada Ya. pengalaman. Tuh, ada pengalaman iman sendiri ya yang ibu alamin. Jadi mungkin setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Jadi kita sebagai umat Tuhan ya tidak boleh menjudge seharusnya Bu ya. Jadi biarkan pribadi ibu mungkin seperti ini karena ibu merasa itu ibu nyaman, itu yang terbaik buat ibu kan untuk ibu melakukan itu. Nah, jadi biarkanlah kita berbeda-beda dalam kita menyikapi setiap permasalahan. Tapi saran dari ibu tadi jangan pernah kita meninggalkan doa ya Bu. Jadi udah teman-teman semua yang lagi nonton dimanapun, jangan lupa berdoa setiap kegiatan apapun itu harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa Bu ya. Jadi apa ya, doa itu Nafas hidup. nafas hidup gitu ya. Jadi dengan kita tidak berdoa kita tidak hidup ya. Simple. Karena berdoa itu ya udah tinggal kita ngomong langsung aja Bu ya. Gitu. Nah nih Bu, sekarang kita masuk ada di dalam sesi pertanyaan-pertanyaan yang udah tim kreatif kita kumpulin nih Bu. Ada beberapa pertanyaan yang Giri juga nggak tahu. Nanti tinggal Giri bacain aja. Semoga nggak 100 Bu, kayak ujian aja terus. Jadi kita langsung aja Bu. Bukan ujian ya. Bukan Bu. Jadi Bu, Sharing. kayaknya ini mungkin ada orang yang mereka pingin tahu juga kayak ya, pingin tahu dari sisi Ibu gitu. Karena mungkin Ibu ini berdoa terus kan. Jadi mungkin dia pingin tahu. Jadi pertanyaan begini Bu. Ibu pernah nggak ngerasain jenuh berdoa? Kalau bilang jenuh berdoa itu keliru ya. Keliru ya. Tapi karena kelelahan bisa saja untuk rasanya tidak mau berdoa. Tapi tertanam dalam hati ini jangan karena lelah lalu saya tidak berdoa. Saya seringkali suka menjadi marah karena kalau misalnya saya lihat ponakan, anak sudah tidur karena lelah, tidak berdoa, membuat saya marah. Iya. Lalu kalau saya mau berdoa dan meninggalkan mereka tertidur, saya merasa tidak nyaman. Nggak ada damai sejahtera Bu. Jadi saya terus harus, walaupun mereka ikut, tapi ikutnya dengan terpaksa. Tapi bagi saya, kalau saya berdoa dan saya tidak terus mengajak mereka untuk berdoa, saya merasa ada sesuatu yang kurang. Ya. Jadi kalau bilang jenuh sih, ya apa ya? Bukan Mungkin jenuh. secara lahirnya, mungkin secara batin, secara manusianya Anda kali ya. Tapi Ibu punya penanganan sendiri, punya agar tidak boleh terlewatkan doa itu ya. Tapi ya bisa juga gini ya. Kadang yang saya taruhkan dalam harapan penuh itu bukan sekedar langsung ya, langsung Tuhan jawab hari itu. Bisa saja membuat saya berarti saya harus semakin lebih lagi tekun dalam doa. Ya, tapi tidak boleh merasa jenuh, tidak boleh. Kelelahan membuat saya juga tidak lagi kusuk dalam berdoa. Ya, Berarti kondisi itu sebenarnya ada ya, kondisi yang mendukung kita untuk jadi malas buat berdoa.
Tapi di counternya dibalasnya dengan mindset kita yang harus bisa merubah itu untuk bisa melawan itu ya Bu ya. Ya. Bagaimana yang bertanya sudah terjawab. Jadi mungkin walaupun Ibu seorang pendeta, pasti Ibu juga pernah dalam kondisi yang capek. Kita juga manusia. Pendeta juga manusia. Jadi tapi mungkin kelebihan dari Ibu ini ya bisa tahu cara ya untuk mengatasinya ya. Tadi dengan cara yang Ibu mengatasi dari hati, memutuskan tidak boleh untuk menyerah dengan keadaan ini ya. Jadi itu juga mungkin salah satu buat teman-teman yang lagi nonton, salah satu saran, salah satu cara agar kita mengatasi jenuh dalam berdoa ya Bu. Ya. Oke, kita Jadi ini juga Ger, dengan pengalaman saya juga bersyukur karena banyak hal yang juga Tuhan izinkan untuk saya alami. ya. Sehingga ketika saya merasakan betapa kuatnya dalam banyak hal Tuhan menolong, saya bisa menguatkan orang lain. Yang juga ketika mereka mengalami pergumulan yang sama atau yang kurang bahkan lebih, saya bisa meyakinkan mereka karena saya bukan sesuatu yang basa-basi. Karena mengalami sendiri Bu ya. Saya mengalaminya sendiri. Jadi kalau Tuhan juga izinkan kita mengalami pergumulan yang memang luar biasa, di balik pergumulan itu sebenarnya Tuhan mau pakai kita juga Iya, untuk menolong orang lain. untuk menolong. Jadi harus bersyukur ya. Saya bisa bilang dia kuat ya, karena saya juga Iya, mengalami. karena ya betul. Ya walaupun belum tentu ya Bu. Yang misalkan Gary yang Ibu omongin ini kuat karena mungkin Gary lagi saat ini lagi mengalaminya gitu, belum melewatinya kan. Sedangkan Ibu sudah melewatinya kan, berarti sudah pengalaman. Jadi lebih yakin untuk memberi saran ke orang, lebih yakin untuk memberi penguatan kepada orang ya Bu. Luar biasa. Jadi emang pengalaman guru terbaik itu dan pengalaman Bu ya. Jadi semakin yakin untuk mempengaruhi orang, bilang sama orang itu dari pengalaman Ya. imannya luar biasa. Ini Bu ada pertanyaan, ternyata masih ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, berdoa itu apa harus baku atau bisa santai Bu? Atau jadi kayak kita ngobrol aja Bu, ngobrol sama temen kah atau ngobrol biasa gitu? Ya, doa itu kan harus siapkan hati ya secara kusuk. Walaupun doa itu percakapan, komunikasi, seperti kita bicara seperti ini, tapi jangan sampai dalam komunikasi kita dengan Tuhan juga, kita tidak memperhatikan sikap hati. Baca ya. sikapnya juga. Kalau dengan teman asal ngobrol. Iya. Tapi ketika kita berdoa dengan Tuhan kan harus memperhatikan juga. Jadi sikap yang bagaimana Bu? Biasa kan kalau kayak baru bangun tidur tuh Bu. Baru bangun tidur tuh apakah boleh dalam kondisi tidur atau harus duduk dulu kah atau bagaimana Bu? Sikap maksudnya yang penting soal hati. Kalau saya datang ke orang yang sakit kan nggak mungkin dia tidur lalu saya bilang bangun langsung dipakai tidak berbeda. Ya biarkan dia tidur. Yang penting mengarahkan hatinya tertuju pada Tuhan. Di mana saja kita bisa berdoa. Yang penting sikap hati kita. Oh, sikap itu berarti maksudnya sikap hati kitanya Bu ya. Gitu. Jadi ya kita harus siap juga. Oke. Jadi andai kata gini Ger, kalau kita anak dan orang tua ngobrol, orang tua sementara ngobrol lalu anaknya pasti tinggal tunggu dapat tempel kayak gitu. Tapi anaknya sekarang udah betul. tapi tugas kakak-kakak ya. Iya, semoga bisa. Tapi kepada ini lewat sini Bu kita share ini jadi ada guna kita berbagi ya. Iya, berbagi gitu. Ingatkan. Saya mak. Nah, jadi juga kalau dalam doa itu pasti ada gangguan Bu ya. Malas, ngantuk. Gitu malas. Kalau Gary ini Bu mau ngambil contohnya ini Bu. Pas hari Minggu nih, doa syafaat. Ya. Banyak kan Bu bisa keluar tuh Bu. Doa tanpa amin. Benar juga. Jadi dia boleh berdoa tapi gak amin ya Bu. Nah itu salah satu gangguan ya. Kalau Gary mau ngambil contohnya itu. Itu biasanya kalau gitu tuh mengganggu ya. Bukan itu kan ya ada suara langkah, pintu dibuka lah. Itu bagaimana sih menghadapinya gitu ya? Gangguan kayak gitu tuh. Memang harus konsen. Harus fokus ya. Harus fokus pada Tuhan. Jangankan itu Gap. Misalnya kita lagi berdoa, lalu HP di samping bunyi kering, pasti kita abaikan doa kita. Betul. Ya betul. Kita sudah nggak menghormati Tuhan ya. Karena kita nggak tahan ada berita apa. Itu juga salah satu gangguan. Berarti kayak belum persiapan Bu ya? Atau gimana kalau gitu? Persiapan sih sudah. Persiapan tapi tidak mampu menahan itu gangguan. Iya kan? Itu salah satu gangguan.
Jadi salah satu gangguan juga. Jadi nggak siap ya kalau gitu. Jadi lebih baik caranya mungkin dijauhkan aja ya itu gadget. Sebaiknya Menjauhkan yang bisa bakal jadi gangguan Bu ya. ya. Gitu. Juga ini Bu, Ya. ada pertanyaan itu tentang saat teduh. Hmm. Nih, kalau saat teduh itu kita berdoa atau saat teduh itu mempersiapkan diri untuk berdoa? Hmm. Gimana tuh saat teduh? Saat teduh Karena itu banyak tuh kita di teman-teman pemuda aja ya. sempat jadi perdebatan Bu masalah tentang saat teduh itu. Nah kita tanyakan langsung sama pakar. pakar saat teduh. Ya. Jadi maksudnya bagaimana sih Ya. teduh itu? Saat teduh, ya. Sudah saat teduh apa belum? Kata. Nah, Artinya dia sudah berdoa apa belum? Sudah baca Alkitab atau belum? Saat teduh itu bukan hanya doa itu, ya. Bersaat teduh, mengkhususkan diri, berdoa dan juga baca Alkitab. Jadi dua-dua masuk dalamnya, mempersiapkan masuk dalam saat teduh dan saat teduh itu sendiri, ya. Jadi bisa dua-dua. Kalau saat teduh yang setelah firman, Nah, itu apa? merenungkan firman yang disampaikan. Berarti saat teduh itu kita ada di dalamnya itu ada rangkaian doa juga. Berarti dibarengkan dengan berdoa. Jadi tergantung situasi ya, Ya. tergantung. Kalau ada pertanyaan, Ger sudah saat teduh, itu artinya yang mau ditanyakan aktivitas hari ini sudah enggak dilakukan doa dan baca Alkitab. Sudah enggak saat teduh, retreat, saat teduh pagi malam, artinya ada doa dan baca Alkitab. Kalau saat teduh yang berlangsung dalam ibadah, artinya firman yang disampaikan, lalu kita merenungkan yang tadi disampaikan itu. Jadi saat teduh itu ya sebenarnya berdoa juga Bu ya. Cuman ada momennya. Ada ya saat baca Alkitab pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas ya. Sama mungkin sebelum kita istirahat malam ya. Dan kalau hari Minggu itu ya di saat ibadah itu ya kita merenungkan firman yang sesuai. Atau pada waktu mau mulai ibadah, ambil saat teduh, sudah konsen kusuk untuk mau memulai ibadah. Mempersiapkan diri ya. Jadi di situ berarti ya saat teduh itu yang berdoa juga ya, berdoa saat teduh. Ya. Jadi karena sempat ada perdebatan gitu saat teduh itu di mana momen kita belum masuk berdoa, jadi kita seperti meneduhkan hati kita dulu, menyiapkan hati kita dulu gitu. Itu juga bagian dari Berarti satu bagian lah, satu rangkaian ya. Sebelum kita masuk dalam inti doa kita harus siapkan dulu, yaitu saat teduh juga ya namanya. Ya. Oke, jadi terjawab teman-teman, kita sudah tidak usah debat lagi. Jadi ada yang pas, ada yang bertanya, jadi itu cocok gitu. Oke Bu, kita ke pertanyaan berikut ini. Gimana Bu, cara kita tahu jawaban atas doa itu dari Tuhan atau hanya keinginan kita saja? Ini menarik ini. Iya menarik, ini kita lagi bergumul Bu, orang yang bertanya nih Bu. Lagi bergumul nih Bu, orangnya yang nanya nih. Iya. Waktu saya memikirkan untuk kondisi fisik saya tidak ditempuh dengan jalur medis dalam kaitan biopsi kelenjar getah bening, di situ saya selalu berdoa, Tuhan kasih saya petunjuk apa yang harus saya lakukan, dan itu terus menerus. Kalau Tuhan izinkan saya untuk harus ke dokter, Tuhan kasih cara dan hati untuk saya lebih condong mau melakukannya. Saya langsung teringat kalimat ini, doakan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Mantap banget. Jadi suka kata-kata itu sih. Ya, itu yang terus ditaruhkan di hati ini. Akhirnya waktu saya berdoa itu terus yang dikit, sekarang saya melangkah untuk pergi. Dan pada waktu saya datang ke klinik, ke puskesmas, selalu ada kemungkinan yang tadi melancarkan saya. Dan itu saya pastikan, ini Tuhan menghendaki untuk saya harus menempuh itu. Kuncinya masih biar kita bisa tahu. Karena dari pribadi aja ya Bu, ya memang kita sudah berdoa dan kita belajar untuk berpikir positif untuk bisa menerima hikmat yang hanya dari Tuhan saja. Kalau Giri pribadi kadang Giri juga berdoa itu selalu minta hikmat dari Tuhan agar bisa tahu apa rencana Tuhan. Tapi kadang gimana nih Bu, apakah mungkin ada cara atau ada rumus atau ada apalah agar kita tahu, ini loh rencana Tuhan itu, jadi kita harus pilih ini. Tapi sedangkan kita pribadi mungkin juga punya pilihan gitu ya, kayak tadi kita punya keinginan tapi Tuhan punya kehendak. Untuk kita bisa tahu itu
Apa sih Bu sebenarnya kuncinya? Karena Giri pribadi juga masih suka Ya, bertanya-tanya, apakah ini rencanamu Tuhan? ya, Bagaimana caranya biar aku tuh bisa mengerti rencana ya. gitu. Kalau menurut saya gini, Ger, kan setiap hari kita sudah diarahkan dengan panduan baca Alkitab dan ada bacaan Sabda Bina ya, pagi dan malam. Kalau kita mau mengumuli sesuatu, kita nggak boleh lepas juga dari baca firman. Jadi bukan saja doa. Nah, patokannya juga di firman. Patokannya di firman. Jadi saya sudah berdoa pagi ini firman Tuhan berbicara untuk saya seperti ini. Ya. Nah, kadang-kadang yang dibicarakan firman itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya nggak boleh memaksakan keinginan saya. Tapi saya harus condong melihat kepada apa yang dibilang firman. Nah, ini tadi pagi pengalaman. Wah, ada pengalaman lagi nih. Pagi tadi, saya nggak mau menjelaskan secara umum saja. Iya. Tadi waktu saya dengan Pak Tomase kan mau berkunjung ke ya kunjung, karena ada disampaikan macam-macam Ya. Lalu sedang Tomase kita berdoa. Tapi hari ini firman Tuhan sudah meyakinkan kita bahwa tidak perlu untuk kita mikir yang negatif. Iya. Hari ini Tuhan menyampaikan kepada kita ada sukacita iman, bahwa Tuhan menyertai, dan yang menurut kita menilai orang seperti ini bukan itu. Itu dia terjawab di firman dan berdoa. Nah, meletakkan semua pada Tuhan dan firman berbicara seperti itu, kita pergi memang betul sesuai dengan firman. Pulang, lega, berdoa, bersyukur. Jadi untuk mengetahui apakah ini petunjuk Tuhan atau tidak atas keinginan saya, gak bisanya dengan doa saja. Oh, oke. Harus juga dengan Baca Alkitab. baca Alkitab. Berarti firman Tuhan itu Alkitab itu suara Tuhan. Ya, paling tidak ini dijadikan panduan kan. Pedoman. Kita sudah punya, GPB sudah menyediakan pagi dan malam. Biasakan itu. Nanti kita menemukan apa yang menjadi, pasti Tuhan jawab selalu dengan ini. Ya, karena dalam doa kita minta sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Tapi nanti kita mendapatkan jawaban lewat firman. Jadi doa dan firman itu satu paket. Iya. Jadi ada kadang cuman merasa, wah saya udah berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Mungkin ada yang kurang berarti firmannya yang tidak dibaca. Iya. Karena suaranya Tuhan dari menjawab, firman. iya. Luar biasa, benar. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Gimana teman-teman yang di rumah, bahasan kita gimana? Luar biasa kan? Saya sendiri aja akhirnya semakin terbuka wawasan itu tentang doa. Jadi kalau mungkin ada teman-teman masih ada mau kasih pertanyaan kah, atau mau bertanya tentang lebih mendalam lagi, atau mau berkomentar tentang tadi pembahasan kita, langsung aja ketik aja di kolom komentar, gak usah ragu-ragu. Nanti biar kita tim kreatif kumpulkan, kita bisa tanyakan langsung, nanti kita bikinkan jawabannya buat teman-teman yang bertanya. Oke, Ibu, satu pertanyaan terakhir Bu. Satu pertanyaan yang yang mungkin masih bisa membangkitkan semangat, membangkitkan gairah gitu. Biar kita dalam berdoa itu biar kita selalu termotivasi dalam doa itu gimana Bu? Caranya? Ingat janji Tuhan ya. Ingat janji Tuhan. Ingat janji. Yang dijanjikan Tuhan pasti iya dan amin. Itu yang harus diingat, menjadi motivasi bagi kita. Sehingga ketika apa yang kita doakan, kok Tuhan kok lama sampai kapan? Harus pegang saja. Tuhan itu tidak pernah ingkar untuk apa yang dijanjikan kepada kita. Itu harus memotivasi kita. Jadi yang harus kita ingat ini janjinya Tuhan. Janji Tuhan. Iya, supaya kita termotivasi bahwa Tuhan berjanji bukan seperti saya. Tuhan janji pasti iya. Jadi pasti ya. Ya dan amin ya. Janji Tuhan itu sudah pasti. Bagaimana teman-teman? Kalau gitu sekalian sabar ya Bu. Sekalian ini Bu, quotes atau ada kalimat-kalimat penutup lah dari sebelum kita tutup acara ini. Ya. Boleh sampaikan ke kamera sebelah sini aja Bu. Oke, teman-teman, dialog malam ini saya senang sekali. Ya. Pada akhirnya saya boleh berbagi dengan pengalaman. Bukan berarti saya orang yang lebih baik, tidak ya. Tapi saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa lewat kekuatan doa.
Jadi saya mau katakan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah jenuh berdoa. Jadikan doa itu nafas. Ya. Jadikan doa nafas. Lalu doakan apa yang dikerjakan. Ya. Kerjakan apa yang didoakan. Itu saja dalam kehidupan kita. Semangat ya. Keren. Masuk teman-teman. Oke. Ibu, terima kasih banyak atas kekuatannya, atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Jadi buat teman-teman, semoga di episode perdana ini, episode kita ini, dengan narasumber, dengan bintang tamu kita, Ibu In, bisa mencerahkan teman-teman semua yang lagi nonton, bisa membuka lagi, dan bisa mengingat tadi apa kalimat-kalimat penutup dari Ibu. Jangan pernah jenuh berdoa ya Bu, jangan pernah capek, karena kondisi selalu ada, tapi biarlah semua itu kita serahkan pada Tuhan dan kita percayakan sama Tuhan. Oke, jadi ada satu kalimat penutup Bu dari Gary buat teman-teman. Kalau kata-kata saja punya kuasa, apalagi doa. Oke, sampai ketemu di episode kita berikutnya. Kita boleh berdoa, bersyukur. Oh, oke teman, benar gak? Dia bilang, apa-apa berdoa kan, sekarang kita berdoa online bareng. Sekarang Gary yang berdoa. Nah. Karena episode ini bintang tamunya Ibu kayaknya lebih dong. Ibu mendoakan kita dan teman-teman agar kita juga lancar ke depan. Padahal doa hanya komunikasi saja. Betul. Kita doa online bersama teman-teman. Buat ya. Ibu juga sekali mendoakan para penonton ini Bu. Bagaimana? Oke, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberkati kami dalam kegiatan podcast kami malam ini melalui teman-teman pemuda GPB Immanuel Cimahi. Karena percakapan ini semakin memotivasi kami menjadikan doa itu sebagai bagian penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyempurnakan semua yang boleh kami lakukan malam ini. Kami letakkan kehidupan kami memasuki malam istirahat dalam tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Tuhan sayang semua kita. Oke, teman-teman, sampai bertemu di episode kita berikutnya. I was blind but now I see. I see podcast.